Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Baidowi dengan NIM 23051204352 yang berasal dari kelas C Teknik Informatika tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi algoritma penjadwalan proses Multiple Feedback Queue atau MFQ untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihatno, ST MKom. Apa sih penjadwalan proses itu? Penjadwalan proses adalah proses manajemen dalam sistem komputer yang bertujuan untuk mengatur urutan eksekusi dari berbagai proses yang berjalan di dalam sistem tersebut. Penjadwalan proses melibatkan pemilihan proses yang akan dieksekusi, kapan proses tersebut akan dieksekusi, dan berapa lama proses tersebut akan diberikan akses ke sumber daya sistem. Penjadwalan yang efisien dapat meningkatkan kinerja sistem dengan memastikan bahwa proses-proses penting mendapatkan akses ke sumber daya secara adil dan efektif. Penjadwalan proses merupakan salah satu aspek kunci dalam desain sistem operasi modern dan sangat penting untuk memastikan kinerja yang baik serta responsif terhadap permintaan pengguna algoritma penjadwalan. Yang dipilih dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan responsivitas sistem secara keseluruhan. Tujuan dan manfaat penjadwalan proses. Tujuan utama penjadwalan proses adalah meningkatkan kinerja sistem komputer, menjamin setiap proses mendapat pelayanan dari CPU secara adil, dan membuat sistem komputer menjadi lebih responsif dan stabil. Kemudian, beberapa manfaat penjadwalan proses. Yang pertama, untuk meningkatkan throughput. Penjadwalan proses dapat membantu meningkatkan throughput dengan memastikan bahwa CPU selalu ada proses yang dijalankan. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Penjadwalan proses dapat membantu mengurangi waktu tunggu dengan memastikan bahwa setiap proses mendapat jatah waktu CPU yang adil. Ketiga, meningkatkan responsivitas. Penjadwalan proses dapat membantu meningkatkan responsivitas dengan memastikan bahwa proses yang interaktif mendapat prioritas yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas penjadwalan. Proses dapat membantu meningkatkan stabilitas dengan mencegah proses yang tidak terkendali menggunakan semua sumber daya CPU. Penjadwalan proses merupakan topik yang kompleks dan terus berkembang. Ada banyak algoritma penjadwalan proses yang berbeda, dan algoritma terbaik untuk suatu sistem tertentu tergantung pada banyak faktor, seperti jenis aplikasi yang dijalankan, jumlah pengguna, dan sumber daya yang tersedia. Macam-macam algoritma penjadwalan. Yang pertama, ada algoritma preemptif, yaitu apabila algoritma ini sedang berjalan, tidak dapat diinterupsi sehingga harus urut. Preemptif adalah istilah yang digunakan dalam konteks penjadwalan proses untuk menggambarkan kemampuan sistem operasi untuk menghentikan atau menggeser eksekusi suatu proses yang sedang berjalan untuk memberikan prioritas kepada proses yang lain yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Dalam sistem preemptif, sebuah proses dapat diinterupsi atau dihentikan secara paksa oleh sistem operasi untuk memberikan kesempatan pada proses lain untuk dieksekusi. Yang kedua, ada algoritma non-preemptif, yaitu proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dapat dipindah ke status ready atau menunggu. Algoritma penjadwalan non-preemptif adalah jenis penjadwalan di mana proses yang sedang dieksekusi tidak dapat diinterupsi atau dihentikan secara paksa oleh sistem operasi sampai proses tersebut selesai.
atau meminta operasi I/O atau yang lain yang dapat membuatnya menghentikan diri sendiri. Ini berarti proses yang telah dimulai akan menyelesaikan waktu eksekusinya tanpa diinterupsi, kecuali jika secara sukarela menyerahkan CPU atau menunggu I/O. Contoh algoritma preemptif. Yang pertama, Robin. Algoritma ini memberikan waktu CPU yang sama kepada setiap proses secara bergantian. Yang kedua, PS atau Priority Scheduling. Algoritma ini memilih proses dengan prioritas paling tinggi untuk dijalankan. Selanjutnya, yang ketiga ada SRF atau Short Remaining First. Algoritma ini memilih proses dengan waktu eksekusi yang tersisa paling sedikit untuk dijalankan selanjutnya. Yang keempat ada GS atau Guaranteed Scheduling. Penjadwalan yang dijamin adalah strategi penjadwalan di mana setiap proses dijamin mendapatkan sejumlah sumber daya tertentu seperti CPU time untuk dieksekusi dalam waktu tertentu. Konsep ini seringkali digunakan dalam sistem real time di mana proses harus menyelesaikan tugasnya dalam batas waktu yang telah ditentukan agar dapat memenuhi persyaratan fungsionalitas dan keamanan. Algoritma penjadwalan non-preemptif. Yang pertama ada FIFO atau FCFS yang lebih dikenal dengan first in, first out atau first come, first service. Algoritma ini menjadwalkan proses yang berdasarkan urutan kedatangannya. Proses yang pertama kali datang akan dilayani terlebih dahulu. Algoritma ini mudah diimplementasikan tetapi tidak selalu adil, karena proses yang datang lebih lambat mungkin harus menunggu lama untuk dilayani. Yang kedua ada SJF atau Shortest Job First. Algoritma ini menjadwalkan proses dengan waktu eksekusi terpendek terlebih dahulu. Algoritma ini dapat meminimalkan waktu tunggu rata-rata, tetapi sulit untuk memprediksi waktu eksekusi proses secara akurat. Yang ketiga ada HRN atau Highest Rotation Next. Algoritma ini adalah algoritma penjadwalan non-preemptif yang digunakan dalam konteks penjadwalan proses. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rata-rata waktu tunggu proses dengan memprioritaskan proses berdasarkan rasio yang dihitung. Dan yang keempat ada MFQ atau Multiple Feedback Queue. Adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa prioritas berbeda. Nah, langsung saja kita masuk ke algoritma MFQ atau Multiple Feedback Queue. Multiple Feedback Queue. Algoritma MFQ mirip dengan algoritma multi-level queue. Perbedaan algoritma ini adalah proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses tersebut dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi, karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu waktu yang lama, maka proses tersebut akan dinaikkan tingkatannya. Prioritas tertinggi dari algoritma ini diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh. Dengan MK dapat terus sibuk. Semakin reda tingkatannya, panjang CPU burst juga semakin besar. Multiple Feedback Queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut.
Semua proses yang baru datang akan dipindahkan pada Q0 atau kuantum 8ms. Jika suatu proses tidak diselesaikan dalam Q0, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1 atau kuantum 16ms. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dengan 16ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan Q1 kosong, dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Multiple feedback queue merupakan penjadwalan prioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dalam proses-proses yang sangat banyak. Penggunaan pemroses dilakukan karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, sehingga diberi jatah waktu atau jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya lagi berjalan selama 4 kuanta, dan seterusnya. Dengan ketentuan berlaku sebagai berikut. Yang pertama, jalankan proses pada kelas tertinggi. Yang kedua, jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Yang ketiga, proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Parameter multiple feedback queue. Yang pertama, jumlah antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian. Yang ketiga, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, dan waktu menaikkan proses antrian yang lebih rendah. Yang keempat, ada antrian mana yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang. Oke, selanjutnya kita beralih ke contoh perhitungan algoritma MFQ. Nah, di sini ada 3 proses. Proses yang pertama dengan P1, proses yang kedua dengan P2, dan proses ketiga dengan P3. P1 memiliki burst time 10, priority 3, dan waktu kedatangan 0. Proses yang kedua memiliki burst time 8, priority 1, dan waktu kedatangan 3. Proses yang ketiga ada burst time 5, priority 2, dan waktu kedatangan 7. Sebelum menghitung algoritma MFQ, kita harus menentukan Gantt chart terlebih dahulu. Apa sih Gantt chart itu? Gantt chart adalah sebuah jenis grafik batangan yang banyak digunakan untuk memonitoring suatu algoritma. Seperti ini. Gantt chart yang pertama adalah P1 dengan waktu kedatangan 0 sampai dengan burst time 10. Kemudian masuk ke P2 dengan nilai 18 yang didapat dari burst time P1 dengan nilai 10 ditambah burst time P2 dengan nilai 8. Akhirnya menjadi 10 ditambah 8 sama dengan 18. Kemudian P3 dengan nilai 23 didapat dari burst time P2 dengan nilai 18 ditambah burst time P3 dengan nilai 5 akan menjadi 18 ditambah 5 sama dengan 23. Nah, di sini kita menggunakan 2 penyelesaian, yaitu kita menghitung waiting time-nya dan nilai TAT-nya atau nilai turnaround time. Untuk yang pertama menghitung waiting time-nya, sudah kita ketahui nilai P1 sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke P2 dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Dengan 10 nilai dari P1
dikurangi 3 yang merupakan nilai dari arrival time dari P2. Kemudian P3 dengan 18 dikurangi 7 sama dengan 11. 18 merupakan nilai dari P2 dikurangi 7, yaitu nilai arrival time dari P3. Selanjutnya kita menghitung nilai rata-ratanya, yaitu 0 ditambah 7 ditambah 11 sama dengan 18. Nah, 18 ini dibagi menjadi 3. Nilai 3 diambil dari banyaknya proses. Karena ada 3 proses, maka 18 dibagi 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita masuk ke metode non-preemptive yang menggunakan TAT atau turn around time-nya, yang perhitungannya sama dengan metode sebelumnya yang menggunakan waiting time. Nah, penyelesaiannya P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 18 dikurangi 3 sama dengan 15, P3 sama dengan 23 dikurangi 7 sama dengan 16. Nah, average TAT-nya atau turn around time-nya yaitu 0 ditambah 15 ditambah 16 sama dengan 41. 41 ini dibagi menjadi 3 proses, maka 41 dibagi 3 sama dengan 13,67. Selanjutnya contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penggunaan pada telekomunikasi jaringan. Salah satu contoh implementasi penjadwalan MFQ dalam kehidupan sehari-hari adalah pada layanan jaringan telekomunikasi. Saat terdapat banyak permintaan akses jaringan internet, algoritma MFQ dapat digunakan untuk mengatur penjadwalan penggunaan yang lebih banyak dibandingkan dengan antrian dengan prioritas lebih rendah. Sebagai contoh, dalam sebuah jaringan telekomunikasi, antrian dengan prioritas tertinggi diberikan akses internet selama 10 menit. Kemudian turun ke antrian dengan prioritas sedang dan waktu akses 5 menit. Dan kemudian ke antrian dengan prioritas terendah dan waktu akses 2 menit. Dalam hal ini, jika ada permintaan dari pelanggan dengan prioritas tertinggi, maka ia akan mendapatkan akses jaringan lebih lama dibandingkan dengan pelanggan dengan prioritas lebih rendah. Selanjutnya, penerapan kedua. Contohnya, mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing. Ada 3 mahasiswa yang akan bimbingan dengan dosen. Pada hari Senin pagi, waktu bimbingan dengan dosen setiap sesi adalah 1 jam per setiap mahasiswa. Mahasiswa A bimbingan pada dosen cukup selama 30 menit, kemudian selesai. Setelah itu, berlanjut ke mahasiswa B yang memiliki waktu bimbingan selama 1 jam, namun belum selesai. Karena terbatasnya waktu bimbingan dan harus menunggu lagi, kemudian dilanjutkan ke mahasiswa bimbingan berikutnya atau mahasiswa C yang memakan waktu selama 45 menit yang kemudian selesai. Kemudian kembali lagi ke mahasiswa B yang menunggu dan bimbingan lagi selama 15 menit kemudian selesai. Kesimpulan: dengan menggunakan algoritma MFQ, sistem operasi dapat mencapai keseimbangan yang baik antara responsivitas terhadap penggunaan dan keadilan dalam alokasi sumber daya CPU di antara berbagai jenis proses. Namun, implementasinya harus memperhatikan kompleksivitas yang terkait dengan penyesuaian dinamis dan pengaturan antrian-antrian dengan tepat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.